Saudara, saat ini kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan dengan sebuah judul khotbah, keluarga yang melayani. Keluarga yang melayani, keluarga yang dimana sama anggota keluarga itu saling melayani. Suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua. Itulah keluarga yang melayani. Keluarga yang melayani juga berbicara mengenai keluarga yang melayani keluarga yang lain. Saya yakin itulah keluarga yang indah di mata Tuhan. Dan saya yakin semua kita pasti merindukan keluarga yang melayani ada di dalam kehidupan kita. Kita berkeluarga, kita membangun keluarga, kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang melayani itu. Kenapa indahnya? Indahnya begini, ketika sebuah keluarga itu saling melayani satu dan yang lainnya, dan juga keluarga itu melayani keluarga yang lainnya lagi pula, maka hal yang saya yakini, semua orang di dalam keluarga itu akan merasa dikasihi. Semua orang dalam keluarga itu akan merasa kebutuhannya terpenuhi. Semua orang dalam keluarga itu akan merasa bahwa dirinya diterima di dalam keluarga itu. Keluarga yang demikian saya yakin sekali maka orang-orang di dalamnya akan merasa semakin berbahagia. Dan keluarga itu pun akan menjadi semakin kuat di dalam menghadapi pergumulan apapun dalam kehidupan mereka. Saudara, saya yakin itulah yang menyebabkan kenapa seseorang mau berkeluarga. Untuk tujuan itu. Bukan cuma sekedar karena usianya yang sudah banyak. Bukan karena sekedar ingin punya anak. Tetapi saya yakin di hati yang paling dalam. Itulah yang menjadi kerinduan daripada seseorang berkeluarga. Dan ketika mereka berkeluarga itu jugalah tujuan itulah yang ingin mereka bangun dalam kehidupan mereka. Namun saudara, kalau kita sama-sama ingin membangun keluarga yang melayani di dalam kehidupan pribadi kita. Sesama anggota keluarga di mana kita berada saling melayani satu dan yang lain. Bahkan keluarga kita dipakai Tuhan untuk melayani keluarga yang lain. Maka ada beberapa hal yang saat ini perlu untuk kita pahami, perlu untuk kita hidupi sama-sama. Apa itu? Yang pertama adalah di dalam Efesus pasal yang kelima, di sini dikatakan ayat yang ke-21, versi AMD dikatakan demikian. Hendaklah kamu saling melayani satu sama lain. Inilah perintah Tuhan. Hendaklah kamu saling melayani satu sama lain. Sebab kamu menghormati Kristus. Jadi saudara, kita bisa temukan bahwa ketika seseorang dia menghormati Kristus di dalam kehidupannya, dia akan melayani sesamanya. Dia akan melayani suaminya, dia akan melayani istrinya, dia akan melayani anaknya, anak pun akan melayani orang tua. Sebagai sebuah ketaatannya kepada pribadi Tuhan yang dia hormati di dalam hidupnya. Jadi saudara, sekalipun orang itu enggak layak untuk dihormati, sekalipun orang itu mungkin enggak baik sama dia, menyakiti dia, mengecewakan dia, dia akan tetap melayani orang yang ada di dalam keluarganya. Bukan karena orang itu, tapi karena dia mau mentaati firman Tuhan yang dihormati dalam hidupannya. Yang setuju mengerti katakan amin. Pengertian ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita kehilangan rasa hormat di dalam kehidupan kita, cepat lambat kita akan berhenti untuk melayani anggota keluarga kita. Atau seenggak-enggaknya pelayanan kita akan berubah. Sembarangan, seenaknya dan lain sebagainya. Jadi hari ini hal yang saya pahami dan saya yakini adalah, jadi ketika seseorang dia melayani, ketika seseorang dia menghormati Tuhan, maka dia pasti akan melayani sesamanya. Ketika seorang suami menghormati Tuhan, maka dia akan melayani istrinya sekalipun dia adalah kepala keluarga. Dia akan lepaskan gengsinya, dia akan lepaskan statusnya, dia akan melayani istrinya. Kenapa? Karena dia menghormati firman Tuhan di dalam kehidupan dia. Seorang istri juga sama. Sekalipun mungkin suaminya nggak baik sama dia akan tetap melayani suaminya dengan baik. Oleh karena itu kenapa kita dapati, kenapa kok ada istri di dalam sebuah pernikahan Kristen, kok walaupun suaminya lakukan ABC, tetapi mungkin orang lain di luar sana bingung, kok mau ya si istri ini tetap melayani suami yang model kayak gitu. Dan mereka berkata, kalau saya sih, saya nggak bakal mau. Tapi kenapa dia bisa mau? Bukan salah satu, saya yakin hal yang dia pegang dalam hidupannya adalah bukan karena suaminya ini pantas untuk dilayani. Enggak, dia tahu itu. Tetapi dia cuma layanin itu karena dia ngerti itu adalah perintah Tuhan. Dan dia menghormati Tuhan dan firman-Nya di dalam kehidupan dia. Jadi saudara,
Kalau kita mengerti bahwa rasa hormat itu penting, maka di dalam kehidupan kita berkeluarga, kita harus belajar menjadi orang-orang yang bukan mengejar penghormatan, tetapi belajar memberi penghormatan. Ketika seseorang dia mengejar penghormatan dan enggan memberi penghormatan di dalam keluarga, dia kan bukan hanya menjadi orang yang menuntut seperti yang tadi kita sudah dengar dari saudari Agnes, tetapi dia juga menjadi orang yang mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Kenapa? Karena sedikit aja apa yang dilakukan di dalam melayani keluarganya itu nggak dihargain, dia akan marah. Sehingga ada orang-orang yang sempat mungkin berkata, saudara mungkin pernah mendengar, kok saya sudah melayani kamu kayak gini, kok jangankan yang lain kamu lakukan, ngomong terima kasih aja, kamu nggak mau, kamu nggak ngomong itu. Akibatnya mereka jadi ilfeel. Mereka berkata, udah deh, ngapain lagi ya, udahlah, males lah, kayak gitu. Jadi hari ini saudara belajar untuk mengejar, untuk memberi, bukan mengejar penghormatan, tapi belajar untuk memberi penghormatan. Ketika kita mau terus belajar memberi penghormatan kepada orang-orang di dalam keluarga kita, maka yang terjadi adalah kita akan pasti bisa melayani mereka dengan baik. Isu kenapa seorang anak kurang ajar sama orang tua. Isu kenapa seorang anak tidak mau melayani orang tuanya, nggak mau peduli sama orang tuanya. Isunya adalah bukan karena orang tuanya yang punya sederet mungkin kelemahan. Isu yang paling utamanya bukan itu. Isu yang paling utamanya adalah karena dia kehilangan rasa hormat terhadap orang tuanya. Kenapa dia bisa kehilangan rasa hormat terhadap orang tuanya? Karena dia kehilangan rasa hormatnya kepada Tuhan. Jadi saudara, ini yang perlu kita pahami, kita belajar. Kalau kita ingin membangun sebuah keluarga yang melayani, yuk mulai hari ini belajar untuk memberi penghormatan. Jangan mengejar penghormatan. Penghormatan itu nggak perlu dikejar, saudara. Penghormatan itu akan datang sendiri ketika kita memberikan penghormatan yang baik kepada orang lain. Di dalam 1 Samuel dikatakan pasal yang kedua, dikatakan demikian ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab, garis bawah ini, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi ayat firman Tuhan ini juga memberikan sebuah makna pengertian bagi kita bahwa kita nggak perlu kejar penghormatan, kita nggak perlu tuntut orang lain untuk menghormati kita. Ada suami-suami yang nuntut istrinya untuk menghormati dia. Kamu harus hormatin saya ini kepala keluarga di sini. Ada orang tua yang menuntut anak-anaknya menghormati dia. Kamu itu anak, saya orang tua, kamu harus hormati orang tua. Kita nggak perlu lakukan itu kalau kita ngerti firman Tuhan ini. Ketika kita menghormati orang lain dalam keluarga kita, dengan sendirinya cepat lambat, orang itu akan menghormati kita. Yang mengerti setuju katakan amin. Belajar untuk menghormati orang lain. Jangan hanya sekedar menuntut untuk dihormati. Ada orang tua, mereka yang nuntut anaknya untuk menghormati dia. Tetapi sehari-harinya yang dilakukan adalah dia caci maki anaknya. Dia ngerendahin anaknya. Dia mempermalukan anaknya. Dia nyakitin anaknya. Tetapi di saat yang sama dia menuntut anaknya menghormati dia. Saudara, kalau kita ngerti firman ini, kita pasti akan berpikir ulang untuk mengubah perilaku kita dengan dasar kebenaran firman yang kita ngerti. Setuju enggak saudara? Ini yang saya belajar untuk terapkan di dalam kehidupan. Saya belajar untuk menghormati istri saya. Saya belajar untuk menghormati anak saya. Karena waktunya, saya pengen cerita kesaksian, tapi udah deh, nanti saja ya, ada kesempatan yang lain ya. Tetapi saudara, hal yang saya mau ajak kita sama-sama, untuk belajar untuk memberi penghormatan kepada orang-orang dalam keluarga kita. Hal yang saya coba salah satunya, contoh. Bagaimana saya menghormati istri saya. Saya tidak pernah marahin istri saya di depan orang lain. Saya tidak pernah menertawakan kesalahan atau kelemahan istri saya di hadapan orang lain. Istri saya punya kelemahan. Ada hal-hal yang terkadang suami-suami suka lakukan itu. Mereka ketika istri berbuat salah, bahkan saudara, saya melihat ada suami yang bisa keplak kepala istrinya ketika istrinya berbuat salah di depan orang lain. Buat saya, wow, amazed buat saya. Dia kayak gitu. Saudara, gak heran kalau istrinya gak menghormati dia. Lah dia mempermalukan istrinya di depan orang lain. Dia gak menghormati istrinya di depan orang lain. Saudara, para suami yuk sama-sama kita belajar. Dan para istri juga kita harus perlu belajar untuk jangan pernah
jelek-jelekin suami kita di depan anak kita. Kita terkadang merasa butuh pembelaan. Ketika kita marah, ketika kita kesel atas perlakuan suami terhadap diri kita sebagai istri, kita kesel dan sepertinya kita butuh pembelaan, pembenaran. Lalu kita mulai cerita sama istri, sama anak kita. Lu tahu nggak bapak lu begini-begini, dia lakukan begini-begini. Saudara, sepertinya dia lakukan itu pengen supaya anaknya berpihak kepada dia. Nggak berpihak kepada suaminya, membela dia dan tidak menyukai suaminya. Mencintai dia, mengasihani dia dan membenci suaminya. Saudara, tanpa disadari sebetulnya pada saat waktu seorang ibu melakukan itu kepada anaknya, maka dia sedang mengajarkan untuk si anak tidak menghormati orang tuanya. Hari ini kita harus belajar. Orang tua juga belajar untuk tidak mempermalukan anak di depan orang lain. Kadang-kadang ada orang tua yang lagi kumpul sama teman-temannya, ini mungkin ibu-ibu gitu ya. Kan anaknya suka ngikut sama ibu-ibu ya, sama maminya ya. Ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, cerita segala macam. Mungkin ngejelekin anaknya, menceritakan kejelekan anaknya di depan teman-temannya sambil ketawa ketiwi. Ini anak saya gini nih, ini on banget nggak kayak kokonya. Mungkin jadi kayak ada obrolan. Tetapi itu sebetulnya menyakiti anak kita. Saudara, jadi hari ini kita introspeksi sebentar. Kalau anak kita nggak menghormati kita, apa yang sudah kita lakukan sama mereka? Kalau anak kita kurang ajar sama kita, apa sih yang selama ini kita lakukan sama dia? Kalau pasangan kita tidak menghormati diri kita, apa yang kita lakukan sama mereka? Coba kita renungin gitu loh. Jangan hanya sekedar menuntut orang lain menghormati kita, menghargai kita, melayani kita. Yang mengerti setuju katakan amin. Saya ngeliat wajah-wajah kelihatannya serius banget. Saudara, yuk sama-sama kita belajar tentang hal ini. Saya yakin setiap kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang melayani. Hal yang pertama, bangun respect, bangun rasa hormat di antara kita satu dan yang lain. Isu di dalam keluarga yang pertama adalah kenapa keluarga itu saling berantem terus? Kenapa bertikai terus? Kenapa suami kurang ajar sama istri, istri kurang ajar sama suami, orang tua, anak kurang ajar sama orang tua dan sebagainya. Sehingga terjadi percekcokan, terjadi keributan dan sebagainya. Ya masalah isunya adalah mereka kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Kalau mereka bisa tetap saja memiliki rasa hormat kepada Tuhan, mereka akan tetap melakukan firman Tuhan sekalipun orang-orang dalam keluarga nggak layak dilayani oleh Dia. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tanamkan dan hidupi, kalau kita ingin membangun keluarga yang melayani adalah hal yang kedua, yaitu sadari bahwa mendidik anak adalah bagian pelayanan orang tua terhadap keluarganya. Sadari ini. Ada banyak orang tua menyadari untuk melayani anak-anaknya dengan cara menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian yang baik, menyiapkan uang untuk sekolahnya, uang jajannya. Itu semua baik. Itu bagian daripada pelayanan orang tua terhadap anaknya di dalam sebuah keluarga. Tetapi yang terkadang terlupakan adalah hal ini mendidik anak. Sehingga orang tua sepertinya skip tentang hal ini atau abai untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran, nilai moral yang baik, yang benar kepada anak-anaknya. Untuk membangun karakter kehidupan anaknya. Bahkan menjadikan kehidupan anaknya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini yang terkadang terabaikan, saudara. Atau kalau seandainya pun tidak terabaikan, ada suami-suami yang merasa bahwa untuk mendidik anak itu bukan tugasnya saya. Kita split tugas, cari duit saya. Untuk didik anak di rumah, itu istri. Sehingga ketika anaknya bermasalah, anaknya karakternya bermasalah, atau anaknya melakukan kesalahan apapun di rumah, lalu suami akan berkata gini, Ma, itu anak lu, ajarin anak lu, didik dia. Tidak boleh kayak gitu. Mendidik anak itu adalah tugas bersama suami istri. Betul nggak? Kita nggak bisa berkata bahwa itu anak lu ngebikin. Itu ya pokoknya kan kerja sama kan. Itu anaknya kita bersama kan. Nggak mungkin dia bisa lahir dari istri kita sendiri tanpa kerja sama saudara sebagai pria. Jadi kan kita perlu ngerti ini tanggung jawab kita sama-sama. Nah saudara, hal yang perlu kita pahami di dalam mendidik anak ini. Kita harus mengerti bahwa di dalam mendidik anak kita punya keterbatasan limit waktu untuk mendidik mereka dengan maksimal, dengan optimal. Firman Tuhan berkata Amsal 22:6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, firman Tuhan ini memberikan pengertian pada kita bahwa
Kalau kita ingin mendidik seorang anak, didiklah mereka sedini mungkin sejak mereka masih muda. Karena ketika nanti mereka sudah dewasa, sudah menikah atau dia sudah pergi keluar dari rumah kita, maka peluang untuk kita bisa mendidik anak kita dengan optimal itu jadi kecil. Waktunya juga semakin sedikit. Dia datang ke rumah kita, mungkin kapan dia datang? Jarang sekali mungkin. Kalau itu pun masih datang. Jadi kapan waktu terbaiknya? Ya sedini mungkin. Maka itu kalau kita punya anak masih sekecil apapun, jangan abaikan didikan. Berkata bahwa dia masih kecil, dia gak tahu apa-apa. No, sejak sedini mungkin kita harus mendidik dia. Mendidik dengan apa? Bukan apa yang kita mau, tapi dengan nilai kebenaran, dengan nilai moral yang benar. Kita didik dia, ajarkan dia. Hal-hal yang mana patut untuk dilakukan. Kalau kita lakukan itu, firman Tuhan berkata, sampai tua anak kita pun, dia tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran yang kita tanamkan dalam kehidupan mereka. Hal yang perlu kita sadari juga, ketika kita mau mendidik anak kita, maka kita harus bersedia mengkoreksi. Kita nggak bisa diem saja ketika kita tahu anak kita berbuat salah. Ada orang tua yang mencoba diem saja, tidak mau mengkoreksi anaknya ketika anak berbuat salah. Many reason, banyak alasan. Bisa jadi salah satunya adalah karena nggak mau ribut, karena nanti hubungan jadi nggak bagus. Atau karena nanti dia nggak sayang saya. Kalau saya koreksi dia marah, dia nggak sayang saya. Dia sayang sama maminya atau dia sayang sama papinya, dia nggak sayang sama saya. Lalu kita merasa, gue nggak mau deh kalau kayak gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang lain, mungkin ada pengertian bahwa nanti biarkan aja waktu yang akan mengkoreksi dia. Atau Tuhan yang akan mengkoreksi dia. Tolong ingat baik, Tuhan tempatkan kita menjadi orang tua dengan sebuah tanggung jawab pelayanan di dalam keluarga. Salah satunya adalah mendidik anak. Kita nggak bisa serahkan tugas tanggung jawab pelayanan kita dalam keluarga itu kepada Tuhan. Nah kalau kayak gitu, kita harus sadar bahwa kita ada di sini dalam sebuah keluarga sebagai orang tua adalah sebagai perwakilannya Tuhan. Betul gak sih saudara? Kita harus aware tentang hal itu. Kita gak bisa cuma diam dengan berbagai macam alasan. Kalau kita lakukan itu kita menjadi orang tua yang egois. Kenapa orang jadi orang tua egois? Nanti saya akan balik lagi ke area ini. Tetapi hal yang saya mau ajak kita sama-sama pahami bahwa setiap kita harus belajar untuk bersedia mengkoreksi. Walaupun mungkin itu berat buat kita sebagai orang tua. Nah, di dalam kita mengkoreksi, ada beberapa hal yang kita mesti pahami. Kita harus bedakan antara kelakuan anak kita yang salah dengan pribadi anak kita. Seringkali yang terjadi adalah anak kita melakukan kelakuan yang salah, tetapi bukan berarti lalu pribadinya itu bermasalah. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Saudara, seringkali kita karena anak kita berbuat salah, maka yang kita lakukan bukannya malah ujung-ujungnya bukan mengkoreksi kesalahannya, mengkoreksi kelakuannya, tetapi yang kita lakukan adalah kita melepaskan kebencian kepada anak kita. Sehingga yang terjadi, anak kita ketika dia menerima koreksi dari kita sebagai orang tua, yang dia terima adalah sebuah pesan, saya dibenci sama orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya ngomong kayak gitu. Saudara, itu yang membuat kenapa ada banyak anak-anak memberontak. Kenapa? Karena mereka merasa orang tua saya benci saya. Kenapa benci? Karena yang kita lakukan ketika kita mengkoreksi, kita bukan mengkoreksi kelakuannya, tetapi kita menyerang pribadinya. Anak kita bisa saja berbuat salah, tetapi tetaplah untuk menyayangi anak kita. Jangan biarkan anak kita merasa dibenci oleh kita. Saudara, terkadang ada orang tua seperti itu, saudara. Sehingga didikan yang dikatakan di sini, didikan, kenapa ada banyak anak muda berontak, mudah sekali berontak ketika dengar kata didikan. Ketika mau dididik, berontak. Kenapa? Karena mindset mereka, apa yang mereka tanam di dalam hati mereka, itu adalah sebuah pesan, didikan itu tanda kebencian. Kenapa? Karena kalau orang tua saya yang didik saya, mereka lihat orang tua saya itu benci saya. Kalau di gereja, saudara, ada banyak anak muda susah banget terima tentang hal ini. Kenapa? Karena mereka yang melihat, enggak, didikan itu bukan tanda kasih. Didikan itu adalah tanda kebencian sebab orang tua saya, dia membenci saya ketika dia mendidik saya. Ini yang perlu kita perlu bereskan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih bisa seorang anak itu bisa menanam, bisa tertanam di dirinya bahwa didikan itu tanda kebencian. Karena misalnya contoh begini, saudara. Ketika anak itu berbuat salah, kita kutukin dia. Kita berkata, emang kamu dasar anak atau apa, bahkan banyak kata-kata yang lebih parah lagi dari hal itu, yang kita utarakan sama dia.
kita menyatakan, kita melepaskan kata-kata kebencian, kata-kata kutukan, kata-kata makian kepada anak kita. Sehingga dia merasa bahwa oke, orang tua saya nggak sayang saya. Apa yang mereka lakukan? Lalu kita bilang kayak gini, mama ini atau papa ini lakukan ini karena mama sayang sama kamu. Mereka bilang, kalian nggak sedang sayang saya, kalian sedang benci saya. Buktinya apa? Kalian kutukin saya. Saudara paham sampai di sini? Jadi saudara, hal yang perlu kita pahami adalah kita harus belajar untuk tetap mengkoreksi anak kita, mengkoreksi kelakuannya, tetap sayangi anak kita. Oke? Dan di dalam mengkoreksi itu, saudara, hal yang lain adalah kita harus belajar bukan hanya nunjukin apa yang salah, tetapi juga ajarkan apa yang benar dan berikan contoh bagaimana yang seharusnya kepada anak kita. Ada orang tua yang terkadang saya suka pernah mendengar, mereka berkata begini sama anaknya ketika anaknya berbuat salah. Mereka berkata, papa gak suka kamu kayak gini, papa gak mau kamu begitu lagi. Atau ada mama, ibu-ibu yang berkata, mama gak suka kamu lakukan kayak gitu. Mama gak seneng kamu kayak gitu. Stop, jangan lakukan itu lagi. Saudara, mereka hanya lakukan itu saja. Sehingga ada banyak anak-anak muda, mereka berkata begini, gue gak pernah ngerti mama gue mau apa. Kenapa? Karena mereka cuma tahu adalah dia tidak boleh melakukan tetapi gak pernah diajarkan. Apa yang harusnya dilakukan dan gak pernah dicontohkan bagaimana melakukannya. Dan seperti apa yang diajarkan itu. Saudara, jadi hari ini kita perlu belajar lakukan itu. Di dalam kehidupan saya belajar. Di dalam menghadapi anak saya, dalam menghadapi anak-anak muda yang ada di gereja ini. Saya ngerti, bukan karena saya gembala, atau saya menjadi seorang tua, yang sudah tua maksudnya, mereka akan dengerin saya. Ketika saya ngajarin mereka, ketika saya mendidik mereka. No, saya tahu itu. Dan memang saya temukan, hal-hal itu bisa saja terjadi di mana mereka nggak dengerin. Tetapi saya belajar bagaimana supaya mereka mau dengerin saya. Saya bukan hanya berkata apa yang tidak boleh. Kamu nggak boleh lakukan itu. No, tetapi saya belajar mengajarkan pada mereka dan mencontohkan seperti apa. Misalnya ketika saya berkata kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu lakukan itu, kamu sedang tidak menghormati teman kamu. Tetapi saya belajar, saya mengajarkan kepada mereka bahwa bagaimana yang seharusnya mengenai menghormati. Dan saya contohkan bagaimana saya menghormati dia. Saudara, ini yang diperlukan oleh generasi anak-anak kita. Dan ini adalah tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau saudara mungkin hari ini belum berumah tangga atau belum memiliki anak. Percayalah suatu saat Tuhan akan mengaruniakannya dalam kehidupan saudara. Tetapi hari ini bagi saudara yang sudah dikaruniakan, ayo belajar. Belajar untuk kita ngerti bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Saudara, tadi saya katakan, kenapa menjadi orang egois kalau kita tidak mendidik anak kita? Karena firman Tuhan Amsal 19 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata begini. Tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti engkau menginginkan kehancurannya. Saudara, ini yang seringkali gak disadari oleh banyak orang. Ini kenapa saya katakan kalau orang tua mengabaikan didikan pada anaknya. Dengan segala macam alasan, dia mengabaikan didikan. Entah itu anak jasmani atau anak rohani. Ketika dia mengabaikan didikan terhadap anak-anaknya, maka sebetulnya dia orang egois. Kenapa dia egois? Tanpa disadari, dia sebetulnya dia menginginkan kehancuran atas anaknya. Kalau ditanya apakah memang betul? Enggak ada orang tua yang menginginkan kehancuran anaknya. Tetapi kita harus paham, ketika kita sebagai orang tua jasmani maupun rohani, ketika kita tidak mendidik anak-anak kita yang dipercayakan oleh Tuhan pada kita, tanpa kita sadari, kita sedang menginginkan kehancuran. Saudara, bahkan yang lebih parah lagi, bukan hanya kita menginginkan kehancurannya. Ketika kita tidak mendidik anak kita dengan benar, maka kita sedang menempatkan anak kita jasmani maupun rohani ke bawah penghukumannya Tuhan. Kita akan membuat anak kita hidup di dalam penghukumannya Tuhan. Ngeri gak sih saudara? Mungkin saudara berkata, apa ya kayak gitu? Saudara, kita tahu Imam Eli. Bagaimana Imam Eli tidak mendidik anaknya, Hofni dan Pinehas. Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa anak-anaknya Imam Eli dihukum oleh Tuhan. Saudara, kenapa? Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 2 ayat 12, 1 Samuel 3 ayat 12 sampai 13. Aku sudah berulang kali memperingatkan Eli bahwa aku akan menghukum keluarganya sampai selama-lamanya atas dosa mereka. Kelakuan Hofni dan Pinehas meremehkan aku. Firman Tuhan berkata gini, tetapi Eli tidak mengambil tindakan untuk menghentikan kelakuan mereka itu. Artinya apa sih?
Imam Eli tidak ngedidik anaknya. Imam Eli isi going dengan apa yang dilakukan oleh anaknya seperti kayak tutup mata. Dia tidak berusaha untuk mendisiplin anaknya. Dia tidak berusaha untuk menegur anaknya, mengkoreksi anaknya dengan cara yang benar. Saudara, ini yang membuat Hofni dan Pinehas berada di bawah penghukuman Allah. Please, hari ini jadilah orang tua, kita sama-sama, termasuk saya. Jadilah orang-orang tua yang menyadari tugas pelayanannya di dalam keluarga. Bukan hanya kasih makan anak, tetapi juga memberikan didikan buat anak. Bukan hanya sekolahin anak di tempat yang bagus. Karena sekolah hanya bisa memberikan pengetahuan yang baik. Didikan, karakter ada di dalam rumah. Seperti tadi saudari Agnes cerita. Ketika ada di luar, di dalam kerjaan. Ketika berbuat salah, pimpinan hanya mengkoreksi tugasnya yang salah. Karakternya enggak digubris, yang dikoreksi adalah salah tugasnya. Kamu salah nih tugasnya, kamu salah bikin ini, perbaikin. Itu yang dikoreksi, dan koreksi karakter itu hanya ada di dalam rumah. Di dalam mana? Di dalam keluarga. Keluarga jasmani kita, maupun keluarga rohani yang ada dalam gereja. Hari ini kita sama-sama aware tentang hal ini. Saudara, sekalipun kita punya uang banyak, kita bisa mewariskan uang banyak, tapi uang bisa habis sekejap. Kita memberikan pendidikan yang tinggi buat anak kita. Dengan sekolah yang bagus. Sehebat apapun pendidikan yang kita bekalin untuk anak kita. Dengan berjalannya waktu, pendidikan mereka akan lagi menjadi ketinggalan zaman. Betul gak sih saudara? Kalau dia gak belajar lagi, kalau dia gak belajar terus, belajar terus berbicara mengenai karakter. Kalau dia gak belajar terus, sekalipun kita sekolah yang tinggi, suatu saat ilmunya gak kepake lagi. Betul gak sih? Ketinggalan zaman. Tetapi ketika kita mewariskan karakter kepada anak kita, karakter yang baik, karakter yang benar, melalui didikan yang benar, maka itu akan dibawa oleh dia seumur hidupnya. Dan bukan hanya dia bawa seumur hidupnya, tetapi ketika nanti dia punya anak, yaitu cucu kita, dia akan wariskan karakter yang benar yang dia terima melalui didikan kita sebagai orang tua kepada cucu kita. Bukankah itu yang kita rindukan? Betul gak sih saudara? Dimulai dari siapa dong? Dimulai dari kita. Dimulai dari kita yang mau berkata, aku mau ambil tanggung jawab itu. Aku ngerti bahwa pelayanan, bahwa mendidik anak adalah bagian pelayananku sebagai orang tua di dalam keluarga. Jangan serahkan itu kepada orang lain. Suster, guru sekolah minggu, gak bisa. Kita yang mesti ambil tanggung jawab itu. Amin saudara.